Halo, salam bahagia teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Kevin. Dan di video kali ini kita akan bercerita sedikit pengalaman ya buat teman-teman di rumah. Tapi sebelumnya Kevin ngucapin terima kasih sekali buat kalian semua yang masih setia menonton channel YouTube Kevin dan selalu mensupport channel YouTube-nya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke, yang mungkin baru pertama kali bergabung boleh nih berbagi pengalamannya dengan cara komentar di kolom komentar. Dan untuk pembacaan kali ini sebenarnya Kevin ingin sedikit sharing ya, bercerita mengenai beberapa masalah yang mungkin pernah teman-teman alami. Setiap manusia pasti mengalami sebuah masalah, dan kita tahu sebagai manusia ini tentunya tahu bagaimana batasnya masalah-masalah itu. Apakah masalah itu terlalu berat? Apakah masalah itu mudah sekali kita selesaikan? Tapi itu semua tergantung bagaimana kondisi kesehatan fisik kamu, kesehatan mental kamu juga. Dan yang kali ini Kevin ingin bahas ini mengenai sebuah bunuh diri. Dan apakah bunuh diri ini sebagai puncak solusi? Atau mungkin teman-teman di sini pernah mengalami masa di mana di saat mendapatkan sebuah masalah yang sulit, kemudian ada timbul perasaan ingin mengakhiri sebuah hidup. Jika kalian mungkin yang sedang menonton tayangan video ini, kalian pernah mengalami rasa ingin mengakhiri sebuah hidup, itu adalah sebuah batas bahwa kamu sedang mengalami sebuah puncak masalah. Tapi mungkin untuk kamu yang sudah bisa survive di sini, sudah bisa memecahkan masalahnya, sudah bisa bangkit, mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman bersama Kevin mengenai bagaimana sih kamu bisa bangkit dari permasalahan itu. Oke, untuk kali ini Kevin akan sedikit bercerita mengenai kondisi bunuh diri bukan sebuah solusi, dan ini adalah puncak dari permasalahan yang mungkin pernah kalian alami. Kartu tarot sendiri yang Kevin pakai di sini bukan untuk meramal ya, tapi lebih media untuk bercerita bagaimana sebuah kondisi di saat kita terpuruk seperti ini kita bisa bangkit. Itu caranya dari kalian semua itu berbeda-beda, dan apakah resonate dengan alur cerita dengan kamu? Nanti kita coba lihat ya teman-teman. Ketika seseorang merasa berada di puncak masalah, ketika seseorang merasa dirinya memang sudah melampaui batas untuk bisa bersabar, di sini ada kartu 5 pentacle. 5 pentacle sebenarnya di sini tentang sebuah kemurungan ya teman-teman, tentang sebuah kemurungan, tentang sebuah kemunduran, di mana perjuangan atau hal yang mungkin ada di diri kamu ini sudah melampaui isi. Di saat kamu memikirkan sebuah masalah, di saat kamu memikirkan hal itu, ini membuat kamu merasa tidak mampu lagi untuk bisa keluar dari apa yang kalian alami. Bisa teman-teman lihat di sini untuk simbol kartunya adalah hanya tangannya saja yang terlihat, tubuhnya tidak ada. Ini mengindikasikan bahwa kamu ingin sekali keluar dari dalam tumpukan salju ini. Untuk meraihnya kamu tidak tahu apa yang ingin kamu raih di sini, karena tubuh kamu benar-benar tertimbun sebuah salju. Kamu tidak tahu harus menggapai apa, dan segala sesuatu yang mungkin kamu pikirkan kamu tidak bisa memutuskan bahwa aku ini sebaiknya melakukan apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini mungkin sangat berat untuk kalian semua. Di saat kalian berada di fase puncak masalah, kalian tidak tahu untuk bisa keluar dari situ. Hal yang terburuk mungkin kamu memang belum bisa bercerita kepada orang lain, terutama kepada keluarga kamu, pada orang tua kamu,
mengenai masalah-masalah yang kalian hadapi, seolah masalah itu ini berada di pangkuan kamu sendiri. Sedangkan kamu ingin meluangkan itu semua, membuang masalah itu semua, ini terasa berat. Karena sebagai garis keturunan, kamu memang boleh dibilang kamu terlalu mandiri di sini. Kamu bisa menyelesaikan masalah itu secara sendiri dan kamu takut untuk minta pertolongan kepada orang lain. Pikiran terkadang bisa mengalahkan sebuah logika ya, terutama pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam tubuh manusia. Ini terkadang bisa menghilangkan logika-logika yang mungkin sebenarnya kamu nih sudah tahu bagaimana caranya keluar dari masalah itu. Tapi karena pengaruh dari pikiran negatif ini, justru logika kamu terkalahkan. Dan sebaiknya untuk mengatasi hal seperti ini, kamu membutuhkan seseorang. Di saat mengalami hal ini, kamu tidak bisa untuk sendiri. Dan di sini kartunya adalah The Pathway of Marauder, keyakinan buta segalanya membuat pengetahuan menjadi sempit. Di saat kalian buta tentang sebuah pemecahan masalah, segala sesuatunya ini akan menjadi sempit. Pikiran kamu tidak terbuka lebar karena ketakutan-ketakutan, mungkin juga tekanan-tekanan secara emosional ini berkumpul semua di dalam otak kamu. Dan apakah di saat kamu mengalami hal seperti ini, kamu melihat sekeliling kamu? Bagaimana sekeliling kamu menanggapi bahwa masalah ini nih sebenarnya berat dan kamu membutuhkan pertolongan? Apakah mereka peduli dengan kamu? Kalau boleh dibilang di sini kartunya ada kartu 6 cup. 6 cup yaitu tentang berbagi sebuah cerita dengan orang-orang yang mungkin pernah kamu lewati. Mereka sebenarnya mau untuk mendengarkan keluh kesah kamu, apa yang ada di dalam benak kamu. Mereka mampu, mereka mau untuk mendengarkan itu semua. Namun di sini karena sebuah tekanan hal itu, kamu menjadikan orang yang susah untuk berbicara kepada orang lain. Di sini kartunya tentang Secret Supplicant, menjaga keseimbangan batin dan menunggu waktu yang tepat dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda di sini mungkin di saat kamu merasa, aduh beban ini terlalu berat buat aku. Untuk menceritakan kepada orang lain saja, ini sangat berat. Dan ini sudah melelahkan untuk aku. Kalau aku menceritakan ke orang lain, apakah mereka mau mendengarkan aku atau tidak? Apakah mereka peduli sama aku atau tidak? The Empress tentang sebuah energi positif sebenarnya yang datang dari diri manusia di saat dia sudah mulai bangkit. Alam semesta ini sebenarnya bisa mendukung kamu untuk bisa tumbuh menjadi orang yang benar-benar memiliki pikiran yang positif. Empress tentang sebuah pencapaian, kesuburan, tentang sebuah kelimpahan perasaan. Di saat kamu sudah bisa berbaur ke lingkungan, di saat kamu sudah bisa menyadari bahwa segala sesuatunya ini pasti akan berlalu dan bisa terselesaikan. Alam semesta sudah menyediakan jawaban-jawaban yang mungkin yang bisa membuatmu bisa bangkit di sini.
mempertahankan sesuatu. Yang Kevin lihat di sini, kamu mempertahankan sebuah sesuatu yang kamu anggap ini bisa menyelamatkan kamu, bisa membahagiakan kamu. Namun yang kamu pertahankan justru malah melukai kamu di sini. Mungkin hal ini yang membuatmu menjadi merasa ingin sekali bunuh diri, karena kamu sudah mempertahankan itu semua. Yang didapatkan hanya sebuah luka. Kamu babak belur di sini untuk mempertahankan itu semua. Mungkin sebagian orang mengalami masa dimana di saat kamu benar-benar cinta kepada seseorang, di saat kamu benar-benar sudah membangun sesuatu di sini, jerih payah kamu sudah, ibarat kata, sudah luar biasa, sudah kamu habiskan, tapi hasilnya malah membuatmu menjadi sakit hati, sehingga kamu merasa dunia ini menyudutkan kamu. Temperance tentang sebuah keseimbangan ya teman-teman. Keseimbangan dimana di saat kamu mengalami hal ini tentunya sangat dibutuhkan ya. Seseorang yang mencoba untuk bunuh diri ini biasanya dia memiliki rasa sakit secara emosional yang nantinya akan membuat seseorang ini bisa mencoba untuk bunuh diri. Di saat itu mungkin kamu juga tidak bisa menemukan sebuah solusi, atau masalah-masalah kesehatan juga bisa. Ini adalah sebuah penyebab seseorang untuk bunuh diri. Depresi yang mungkin memberatkan. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman di sini mudah-mudahan tidak ada yang namanya kekurangan atau kelemahan dalam diri. Seseorang yang bipolar atau menderita schizophrenia ini sangat rentan sekali untuk melakukan sebuah tindakan bunuh diri di saat segala sesuatunya yang ada di dunia ini dia tidak bisa memecahkan sebuah masalah itu. Namun perlu diingat teman-teman, semua masalah itu ada kunci pemecahannya. Tergantung bagaimana orang tersebut bisa menemukan kunci itu. Apakah dia mampu, apakah dia mau, apakah dia bisa survive di situ. Di sini kartun The Magician, kamu memang sudah melewati itu semua, dan mungkin yang sedang menonton saat ini kamu memang sudah survive dengan hal itu, tapi belum tentu dengan orang yang lain. Maka mungkin di sini yang Kevin tangkap ya, untuk solusi agar kalian semua tidak mencoba untuk bunuh diri, ini usahakan kalian semua ini menjauhkan benda-benda yang berbahaya. Di saat kalian mengalami depresi, di saat kalian mengalami sebuah masalah-masalah yang mungkin sangat memberatkan, cobalah kamu untuk mencari teman atau mencari seseorang yang mungkin bisa mendengarkan kamu di sini. Mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan ini juga sangat berbahaya ya teman-teman. Ini harus ada petunjuknya, dan benar-benar kamu tahu kapan waktunya untuk mengkonsumsi obat tersebut. Mungkin di saat kamu mengalami hal yang memberatkan, kalian bisa berkonsultasi dengan seorang psikolog atau psikiater yang handal, agar nantinya rasa ingin bunuh diri ini akan hilang. Lalu untuk solusi atau mungkin pengalaman yang mungkin kalian pernah hadapi di sini, ada satu hal ya teman-teman, di saat kalian merasa berada di puncak masalah di sini, kalian sudah ada di ujung permasalahan, tetaplah untuk selalu bisa berharap, karena harapan-harapan yang ada di dalam diri kamu
ini dengan sendirinya akan menyelamatkan kamu dari masalah-masalah. Kartunya The Star tentang sebuah harapan yang ada di dalam diri kamu bisa menyelamatkan diri kamu juga. Dan juga kartu The World di sini memang berhubungan dengan duniawi. Masalah yang kamu hadapi ini adalah masalah duniawi. Segala sesuatunya bisa diselesaikan, dan jangan sampai kamu melakukan tindakan bunuh diri. Nah, coba Kevin lihat dari kartu Scary Tarot di sini. Kartunya di sini ada kartu The Sun ya, teman-teman. The Sun ini tentang sebuah harapan yang besar. Di saat kamu sudah bisa menyadari hal itu, ini harapan besar yang ada di dalam diri kamu, ini akan menolong kamu. Kesuksesan adalah kemenangan dari sebuah luka, sesuatu yang tidak dapat dirubah namun merubah kebiasaan kita untuk selalu optimis. Kedisiplinan dalam diri adalah petuah dari keberhasilan. Selalu mensyukuri tanpa melupakan kepedihan. Tanpa melupakan sebuah kepedihan. Ini sebuah pembelajaran ya buat teman-teman semua, bahwa di saat kamu sudah mengenal tentang kesedihan kamu benar-benar tahu tentang kesedihan kamu, di sini tentunya akan menjadikan sebuah kekuatan untuk diri kamu sendiri. Kamu memiliki banyak kesedihan, kamu memiliki banyak sekali luka di dalam diri, tapi dengan adanya harapan di sini untuk bangkit, kamu bisa mencapai sebuah cahaya yang terang, the sun, sehingga kamu sudah berhasil untuk survive dari masalah-masalah yang memberatkan yang pernah kalian alami. Kevin mungkin sangat bersyukur ya buat teman-teman di sini yang sudah bisa survive, sudah bisa keluar dari masalah itu. Memang segalanya tidak luput dari doa ya teman-teman. Di saat kita berdoa, di saat kita curhat kepada Tuhan, ini pasti akan memberikan sebuah harapan-harapan yang besar. Kalian tidak perlu menyalahkan Tuhan kalian, bahwa segala sesuatunya ini bisa terselesaikan. Jika kalian yakin bahwa kalian ini bisa keluar dari hal itu semua. Kemudian kartunya di sini ada kartu The Pathway of Apprentice ya, tentang sabar dan menerima untuk memaafkan menjadikan sumber kekuatan diri. Apakah di sini teman-teman sudah pernah memaafkan diri kalian sendiri? Apakah diri kalian di sini lebih banyak memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri? Coba kalian untuk saat ini mungkin cobalah untuk bisa memaafkan diri sendiri, bahwa kamu ini sebenarnya mampu untuk bangkit. Maafkanlah untuk diri kamu sendiri yang sudah mendapatkan luka yang sangat dalam, mendapatkan masalah yang sangat dalam, beban-beban pikiran yang sangat dalam. Maafkanlah untuk diri kamu sendiri. Di saat kamu sudah bisa memaafkan diri kamu sendiri, harapan ini akan menolong kamu menuju sebuah cahaya yang akan membuatmu menjadi orang seperti terlahir kembali, sudah survive. Kemudian di sini ada kartu The Pathway of Warrior, mensyukuri karunia hidup atas segala pemenuhan dan pencapaian. Nah, boleh dibilang di saat kita bersyukur kepada Tuhan tentunya ya, kita dengan sendirinya sudah bisa melewati masalah-masalah yang ada. Kita sudah bisa lega. Mungkin berat untuk kalian semua untuk bisa keluar di sini dari masalah-masalah yang berat.
Tapi segala sesuatunya Tuhan ini sudah menciptakan atau ngasih kamu kunci, di mana kunci tersebut bisa kamu buka untuk menemukan jalan dari permasalahan kamu. The pathway of lawyer, dominan untuk mengontrol keadaan menjadi lebih baik. Siapa yang bisa mengontrol ini semua? Ya, balik lagi, hanya diri kamu yang bisa mengontrol itu semua. Kamu bisa survive di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini selalu dalam keadaan bahagia, perasaan kalian benar-benar diliputi rasa syukur kepada Tuhan, sehingga apapun masalah yang mungkin kalian hadapi, kalian bisa menemukan sebuah kunci, di mana saat kalian membuka kunci itu ada sebuah jalan lorong lurus menuju sebuah cahaya harapan yang luar biasa. Mungkin sedikit pembacaan ini yang Kevin bacakan dari kartu tarot ini adalah sebuah perjalanan di mana beberapa orang mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Kartu tarot sebenarnya kartu bergambar, di mana setiap kartunya ini memiliki sebuah cerita, memiliki sebuah alur. Jika disusun secara berurutan akan menjadikan sebuah bacaan bagaimana kamu bisa keluar dari sebuah permasalahan itu. Mungkin seperti itu bacaan dari Kevin. Terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah setia mendengarkan pembacaan dari Kevin. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika kalian ada kritik yang membangun, Kevin sangat mengharapkan itu semua. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mendukung Cartomancer Indonesia dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.